Bab 3777, Pedang Menebas Langit. Ketika hari cerah, Chen Ping tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Saya melihat bahwa di depan mereka, retakan yang menakutkan muncul, dan retakan ini seolah-olah seseorang telah menebasnya dengan pedang, memisahkan seluruh langit dan bumi. Dan di sisi celah besar, angin dingin menderu bolak-balik, dan puing-puing ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, seolah-olah memanen segalanya. Ruang di depan mata semua orang terdistorsi, seperti kekacauan, dan mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Aura bahaya menyebar kemana-mana, dan semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan hati mereka menegang. Rasa penindasan yang dibawa oleh kekacauan spasial ini terlalu kuat. Tampaknya ketika alam surgawi diciptakan oleh yang kuat, itu mencegah seseorang melintasi perbatasan secara tidak sengaja, dan dengan sengaja membuat batas ini sangat menakutkan. Tuan Chen, mari kita lihat apa yang ada di sisi lain. Pada saat ini, Bing Lu tiba-tiba menunjuk ke sisi berlawanan dari celah besar dan berkata, "Saya melihat bahwa di salju di sisi yang berlawanan, batu kutub padat ditumpuk menjadi satu. Sepertinya ada ribuan, bahkan ribuan. Ada begitu banyak batu kutub, kamu bisa mendapatkannya selama kamu menyeberang ke sini." Chen Ping melihat celah yang tidak terlalu lebar dan berkata, "Meskipun ada penindasan dalam penerbangan mereka di sini, celah ini masih dapat dengan mudah dilintasi. Hanya saja hal yang paling berbahaya adalah ruang kacau yang terdistorsi dan cacat di sisi lain. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda tersedot ke dalam, dan Anda akan dikutuk." Tepat ketika Chen Ping ragu-ragu apakah akan menyeberang dan mengambil batu ekstrim yang berlawanan, Raja Iblis Awan Merah berbicara. "Jangan menyeberang ke sini, kamu tidak bisa melewatinya, aku memotong celah ini dengan pedangku. Aku ingat beberapa kenangan, aku bertarung di sini, mungkin aku masih memiliki tulang yang terkubur di tempat ini." Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sedikit cemberut. "Raja Iblis Awan Merah terbunuh di sini, jadi pasti ada pertempuran. Jika retakan ini dipotong oleh Raja Iblis Awan Merah dengan pedang, maka itu juga dikatakan di masa lalu, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Iblis dari 9 surga alam surgawi, dan kekuatan semacam ini masih ada. Apalagi yang kamu ingat? Apakah Anda tahu siapa yang membunuh Anda? Apakah kamu tahu jika ada tambang batu kutub di sini?" Chen Ping bertanya dengan penuh semangat. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingat siapa yang membunuh saya, dan saya tidak tahu apakah ada tambang batu kutub apa, bagi saya, tidak berbeda dengan sampah, bagaimana saya bisa memperhatikannya?" Kata-kata Raja Iblis Awan Merah memang masuk akal. Batu kutub hanya membantu para pembudidaya yang berlatih latihan es, dan jika itu untuk beberapa yang mulia abadi, yang mulia iblis dan sejenisnya, itu benar-benar seperti sampah. Retakan ini tidak lebar, kenapa aku tidak bisa melewatinya? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. "Lempar saja batu dan coba," kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping mengambil batu dengan tidak percaya, dan kemudian melemparkannya ke sisi yang berlawanan dengan sekuat tenaga. Tapi begitu batu itu dibuang, aura yang kuat merobek batu itu dalam sekejap dari celah besar. "Ini apa yang terjadi?" Chen Ping sangat terkejut. "Retakan ini disebabkan oleh pedangku, dan di celah ini, masih ada kekuatan pedangku saat itu, meskipun sudah ribuan tahun, kekuatan ini belum hilang. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin untuk menyeberang sama sekali, jika kamu mencapai alam Mahayana, kamu mungkin bisa lewat," kata Raja Iblis Awan Merah. "Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu bilang kamu baik-baik saja, apa yang kamu lakukan dengan retakan seperti itu sangat menjengkelkan." Chen Ping tidak bisa berkata-kata. "Saya melihat batu kutub di tangan saya, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali." Raja Iblis Awan Merah memutar matanya dan berkata, "Kamu pikir aku bersedia memotong celah? Tetapi jika pedang mengenai pihak lain,
tidak mungkin retakan ini muncul. Raja Iblis Awan Merah jelas menebas pedang ini, dan sebagai hasilnya, retakan muncul. Bab 3778, bertindak diam-diam. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara untuk sampai ke sisi lain. Chen Ping bertanya. Tentu saja ada, yaitu, untuk memotongnya, pedangku tidak memotong jauh. Saya benar-benar berpikir saya bisa memotong alam surgawi dan manusia ini menjadi dua. Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Chen Ping mendengar ini, sepertinya dia hanya bisa melewatinya, berharap itu benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, jaraknya tidak jauh. Tuan Chen, saya pergi menjelajahi jalan, ada begitu banyak batu tiang di sisi lain, jika Anda tidak mendapatkannya, sayang sekali. Kata Bing Lu. Jangan pergi, itu terlalu berbahaya, retakan ini tidak bisa dilintasi, jika kamu ingin lewat, kamu harus berkeliling. Chen Ping buru-buru menghentikan Bing Lu dan berkata, memotong. Bing Lu tercengang. Orang-orang kudus lainnya juga sedikit bingung, meskipun retakan ini terlihat sangat lebar, masih sangat mudah untuk dilintasi. Apa kau tidak melihat bahwa batu yang aku buang barusan langsung terkoyak oleh nafas di celah? Kata Chen Ping. Itu hanya batu, apa artinya itu? Kekuatan tubuh kita tidak sebanding dengan batu. Kata Lan Yingying. Benar, selama kita membungkus tubuh kita dengan nafas, bukankah akan baik-baik saja, jika kita berkeliling, aku tidak tahu berapa lama. Bing Lu juga keberatan dengan jalan memutar, lagi pula, retakan ini tidak bisa dilihat sekilas. Ada tumpukan batu kutub di depan mereka, dan mereka harus memutar, bagaimana jika ditemukan oleh orang lain? Harus berkeliling, ini pesanannya. Kata Chen Ping dengan ekspresi muram. Dia tidak bisa menguji orang di atasnya, Raja Iblis Awan Merah tidak akan berbohong. Melihat nada tegas Chen Ping, Bing Lu berhenti berbicara, bagaimanapun juga, kepala istana berkata sebelum pergi bahwa dia akan membiarkan mereka mematuhi perintah Chen Ping. Dan kekuatan sejati Chen Ping, mereka juga telah melihatnya, jadi mereka juga menyerah kepada Chen Ping. Namun, Lan Yingying tampaknya memiliki beberapa pendapat berbeda, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping memimpin jalan di depannya sejauh lebih dari 10 mil, membiarkan banyak orang suci mengikuti di belakang, dan jika mereka menemukan bahaya, mereka juga bisa mundur tepat waktu. Tapi saat dia berjalan ke depan, Lan Yingying menemukan Bing Lu. Bing Lu, kenapa kamu ingin mendengarkan Chen Ping? Batu ekstrim ini jelas ada di depanmu, tapi jangan biarkan kami mengambilnya, dan kamu harus memutar, ini jalan memutar di tahun monyet. Lan Yingying bertanya pada Bing Lu. Sister Yingying, inilah yang dimaksud kepala istana, mari kita dengarkan pengaturan Tuan Chen. Kata Bing Lu. Mari kita ikuti Chen Ping itu, kamu bisa diam-diam mengirim dua wanita suci dan mendapatkan batu kutub itu kembali. Maka Chen Ping tidak akan mengetahuinya, menunggu batu kutub mendapatkannya kembali, dan katakan padanya untuk melihat apa lagi yang bisa dia katakan. Itu hanya celah, betapa menakutkannya itu. Lan Yingying berkata pada Bing Lu. Meskipun Lan Yingying lebih tua, dia hanya bertanggung jawab untuk mengelola murid luar, jadi untuk gadis suci, dia tidak memiliki hak untuk memesan, dia hanya dapat menemukan Bing Lu. Saudari Yingying, ini tidak baik, jika Tuan Chen tahu, dia akan marah. Bing Lu sedikit malu. Tidak apa-apa, kita juga di sini untuk mendapatkan batu kutub, dan ketika batu kutub ada di tangan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lan Yingying masih membujuk Bing Lu. Bing Lu ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, oke, aku akan mengaturnya. Bing Lu kemudian mengatur dua orang suci terakhir, dan ketika yang lain berjalan maju, biarkan mereka berdua diam-diam menyeberangi celah dan mengambil batu kutub. Kedua orang suci itu mengangguk dan mulai bersiap. Chen Ping sama sekali tidak tahu tentang pengaturan Bing Lu, dan masih menjelajahi jalan di depan, lagi pula, tempat ini adalah area yang tidak diketahui, dan dia tidak tahu bahaya apa yang ada.
Bing Lu dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan hanya berjalan maju sebentar, dua orang suci terakhir saling memandang, lalu melompat. Tubuh kedua orang itu langsung lepas landas ke udara, dan langsung menuju ke sisi lain celah. Tapi saat mereka berdua mencapai langit di atas celah, tiba-tiba nafas seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah. Kedua orang suci itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka langsung dihancurkan oleh nafas ini dan jatuh ke celah. Bab 3779, Wanita Bodoh. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang bodoh. Terutama Bing Lu, wajahnya penuh dengan menyalahkan diri sendiri, dan Lan Yingying, matanya melebar, dan dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Chen Ping juga merasakan ada yang tidak beres, dan langsung teringat kembali dengan langkah proteksi kebakaran. Tapi sudah terlambat, dan dia tidak punya cara untuk menyelamatkan kedua wanita suci itu, jadi dia hanya bisa melihat kedua wanita suci itu dicekik dan jatuh ke celah. Mata Chen Ping terbakar amarah. Bing Lu, apa yang terjadi? Anda memberi saya penjelasan. Chen Ping mengertakkan gigi, suaranya dingin dan menakutkan. Tubuh Bing Lu sedikit gemetar, karena ketakutan dan kesedihan. Dua saudara perempuan, di tengah-tengah perintahnya yang bodoh, kehilangan nyawa mereka. Meskipun mereka semua tahu bahwa daerah kutub sangat berbahaya, dan mereka dapat kehilangan nyawa kapan saja. Tetapi setelah kehilangan nyawanya karena perintah bodohnya sendiri, Bing Lu bersalah. Saya ingin mereka pergi ke sisi lain untuk mengambil batu kutub, jadi mereka tidak perlu berkeliling, siapa tahu. Bing Lu tidak bisa melanjutkan, meninggalkan air mata penyesalan. Apakah kamu tidak menutup telinga terhadap kata-kataku? Bukankah aku mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan melewati celah-celah? Chen Ping berteriak. Wajah Bing Lu penuh dengan menyalahkan diri sendiri, dan dia terus menangis dengan getir. Lan Yingying melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping, apa yang kamu teriakkan? Kami juga mendapatkan batu kutub lebih awal, siapa yang tahu bahwa hal semacam ini terjadi, dan kami tidak mau. Saya meminta Bing Lu untuk melakukan ini, itu semua tanggung jawab saya, Anda berteriak kepada saya. Chen Ping memandang Lan Yingying, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa Bing Lu pasti tidak akan melanggar perintahnya, dan sekarang tampaknya Lan Yingying inilah yang mengada-ada. Idemu, lalu mengapa kamu tidak pergi dan mendapatkan batu kutub itu kembali? Karena ketidaktahuan Anda membiarkan kedua wanita suci itu kehilangan nyawa mereka dengan kamu pergi sendiri, kamu mati sendiri, dan kamu tidak harus bertanggung jawab atas orang lain. Saya tidak berpikir Anda berani, orang-orang yang menemani Anda sudah mati, tetapi Anda tidak mati. Apakah Anda meninggalkan mereka pada waktu yang paling berbahaya dan lari untuk hidup Anda? Jangan berpikir kamu hebat, jika kamu tidak mengikuti kami, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apa yang dikatakan Chen Ping sangat jelek, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Orang bodoh seperti ini benar-benar akan membunuh banyak orang. Tidak, saya tidak meninggalkan siapapun. Anda tidak bisa mengatakan itu tentang saya. Lan Yingying sepertinya dirangsang oleh Chen Ping, seluruh tubuhnya gemetar, berteriak, dan kemudian melarikan diri sendirian. Sister Yingying. Melihat ini, Bing Lu ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Jangan tinggalkan dia sendirian, biarkan si idiot ini sadar. Chen Ping tidak memperhatikan Lan Yingying, tetapi terus bergerak maju bersama Bing Lu dan mereka. Namun, meskipun Chen Ping mengatakan itu, dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Lan Yingying itu sebenarnya tidak buruk, dan dia tidak ingin menyakiti saudara perempuannya, hanya saja dia bodoh. Jika Lan Yingying sangat buruk, dia tidak akan mengingatkan Chen Ping dengan lantang ketika dia berada di kota Nanduan, maka mesin dewa itu pembohong. Terkadang, wanita bodoh benar-benar bisa membunuh orang, terutama wanita bodoh yang merasa benar sendiri. Ketika Chen Ping mengetahuinya, dia ingin mendapatkan Lan Yingying itu kembali, tetapi tidak ada lagi Lan Yingying.
Sekarang Chen Ping hanya bisa berdoa agar Lan Yingying tidak menghadapi bahaya. Bagaimanapun, dia juga anggota Istana Guanghan. Chen Ping dan yang lainnya berjalan maju dengan hati-hati, meskipun mereka juga bertemu dengan binatang iblis di jalan, mereka semua diselesaikan oleh Chen Ping sebelumnya, dan mereka tidak membiarkan Bing Lu dan mereka bergerak. Ini juga untuk membiarkan Bing Lu dan yang lainnya mempertahankan kekuatan mereka. Bertemu dengan beberapa binatang iblis dengan kekuatan rendah, dan mereka semua ditakuti oleh monster beruang salju yang diduduki Chen Ping. Chen Ping juga tidak mengejar, lagi pula, dia tidak datang untuk membunuh binatang iblis dan meminum pil binatang itu.